Selamat siang saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi manajerial. Siang hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan salah satu materi, yaitu teori permintaan. Teori permintaan ini sifatnya, materinya adalah mengulang, mengingatkan, mereview kembali dari dasar-dasar ilmu ekonomi mikro yang sudah kita pelajari pada semester pertama. Ini adalah pertemuan keempat yang kita lakukan pada semester ganjil ini. Permintaan atau demand digunakan untuk menentukan berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen. Ini yang penting, yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Oleh karena itu, secara singkat, bahwa permintaan membicarakan hubungan antara jumlah barang yang akan dibeli dengan berbagai tingkat harga. Berbeda kalau kita berbicara tentang hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan bahwa apabila harga barang atau jasa itu rendah, maka jumlah barang yang akan diminta itu akan bertambah. Demikian halnya dengan sebaliknya, jika harga barang itu tinggi, maka jumlah barang yang akan diminta cenderung akan rendah. Oleh karena itu, dalam hukum permintaan, hubungan antara harga dan permintaan biasa kita sebut dengan hubungan negatif, karena apabila harga naik maka permintaan akan turun, dan sebaliknya bila harga turun maka permintaan akan naik. Saudara-saudara sekalian, contoh daripada permintaan yang biasanya kita temukan dalam dunia nyata, ada data schedule permintaan telur seperti yang terlihat, di mana tabel ini menunjukkan hubungan jumlah barang yang akan dibeli dari berbagai tingkat harga telur dalam per bulannya. Nah, di sini kelihatan bahwa pada harga Rp400, maka jumlah barang yang akan dibeli atau jumlah permintaan per bulannya itu adalah 275.000. Demikian seterusnya, bila harganya naik menjadi 410 sesuai dengan hukum permintaan tadi, maka jumlah barang yang akan dibeli akan cenderung turun sebesar 250.000 per bulannya. Demikian seterusnya sampai kepada harga 470, maka jumlah permintaan per bulannya atau jumlah telur yang akan dibeli adalah 100.000. Nah, selain tabel, alat analisis yang biasa juga kita gunakan melalui analisa kurva permintaan. Kira-kira kalau tabel schedule permintaan telur ini kita gambarkan dalam bentuk kurva, maka kita dapat melihat bahwa garis vertikal ini adalah harga dan garis horizontal ini adalah quantity atau jumlah permintaan dan penawaran barang yang diinginkan. Kalau kita melihat schedule permintaan telur ini pada harga 400, katakanlah di sini kira-kira
maka jumlah barang yang diminta sekitar 275.000. Nah, sedangkan pada harga 430, maka jumlah barang yang diminta adalah 200. Dan jika harganya adalah 470, maka jumlah barang yang diminta semakin berkurang, adalah 100 butir terus per bulan sesuai dengan hukum permintaan. Jika hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta ini dihubungkan, akan membentuk yang namanya garis permintaan atau demand pada tingkat harga yang ada di dalam tabel. Oleh karena itu, kurvanya kurang lebih demikian. Saudara-saudara sekalian, juga dalam teori permintaan kita mengenal fungsi permintaan. Di sini fungsi permintaan adalah fungsi dari harga barang itu sendiri. Permintaan fungsi dari harga barang yang lainnya. Barang lainnya itu mungkin dia adalah barang substitusi, atau mungkin dia adalah barang komplementer yang mempunyai pengaruh terhadap permintaan, sudah pasti berbeda dari jenis sifat barang itu sendiri. Fungsi lain yang berpengaruh terhadap permintaan yaitu pendapatan per kapita. Dalam pendapatan per kapita ini, semakin tinggi pendapatan seseorang, sudah pasti akan semakin meningkatkan permintaan barang terhadap barang itu sendiri. Demikian halnya dengan selera. Kalau seleranya terhadap barang itu meningkat, bertambah, maka jumlah permintaan juga bertambah. Demikian fungsi lain yang berfungsi terhadap permintaan adalah penduduk. Semakin bertambah penduduk, tentu semakin bertambah juga barang yang akan diminta, dan seterusnya. Harga ekspektasi harga pada masa datang juga berpengaruh, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, di mana merebaknya virus corona, akan cenderung orang mengestimasi bahwa masa datang harga masker itu akan meningkat, dan ternyata adalah benar. Dulu harga masker per box 30.000, bahkan 15.000, sekarang sudah sampai 300.000 per box. Jadi ekspektasi terhadap harga dengan melihat ciri perubahan yang akan datang itu akan berpengaruh terhadap permintaan masa sekarang, karena orang cenderung menumpuk harga, membeli banyak dan lain-lain sebagainya untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada keesokan harinya atau masa akan datang. Demikian dengan distribusi pendapatan juga akan berpengaruh terhadap permintaan. Semakin terdistribusi, semakin tinggi permintaan yang akan diminta. Promosi juga berpengaruh terhadap permintaan, sehingga menjadi fungsi dari permintaan, karena semakin besar atau semakin banyak promosi dilakukan, semakin tinggi biaya promosi dilakukan, sudah pasti akan merangsang terjadinya peningkatan permintaan terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui fungsi permintaan ada beberapa, nah secara sederhana, apabila hanya kita mengatakan yang berpengaruh terhadap permintaan, ya, hanya harga barang itu,
dan harga barang lainnya atau faktor-faktor lainnya itu dianggap tetap, maka hubungan fungsi permintaan itu seperti yang terlihat di sini, Q D sama dengan A kurang B P, atau permintaan sama dengan A, atau A ini sama dengan intercept konstanta, biasa juga orang terangkan konstanta, dan B adalah B ini adalah konstanta, A ini adalah konstanta, dan B adalah parameter yang berpengaruh terhadap permintaan. Bagaimana untuk mengetahui fungsi permintaan itu? Ini dapat kita lihat sebagai contoh, apabila satu keadaan A, katakanlah ini, harga adalah 100 dan permintaan adalah 10 unit. Jadi keadaan A, bila harga 100, maka permintaan adalah 10 unit. Pada keadaan B, jika harga dinaikkan menjadi 120, sesuai dengan hukum permintaan yang saya jelaskan tadi, maka cenderung terjadi penurunan permintaan menjadi 8, katakanlah sebagai contoh. Oleh karena itu, kalau menggunakan rumus yang tadi, dengan memasukkan angka-angka keadaan A, yaitu P sama dengan dikurang 100 dibagi dengan sigma P. Sigma P itu perubahan P, yaitu 120 kurang 100 sama dengan 20, sama dengan Q dikurang 10 per sigma QD atau sigma permintaan, yaitu 10 kurang 8, yaitu sama dengan 2, sehingga diperoleh 2P tambah 200 sama dengan 200Q kurang 200. Kalau ini (200) yang ada di sisi kanan kita pindahkan ke kiri, berarti 200 ditambah 200 sama dengan 400 kurang 2P sama dengan 200Q. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi masing-masing 20, sehingga QD dibagi 20 sama dengan QDE, dan 20 dibagi 40 sama dengan 20, 2P dibagi 20 sama dengan 0,1P, sehingga persamaan fungsi permintaan itu dengan memasukkan ke dalam rumus keadaan A dan B tadi adalah QD sama dengan 20 dikurang 0,1P. Ini adalah fungsi permintaan. Apa makna daripada fungsi permintaan ini? Dia mengatakan bahwa apabila apabila harga naik 1%, tadi saya mengatakan bahwa fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 20 ya, 20 dikurang
P. Apa makna daripada fungsi permintaan ini? Maknanya yaitu dapat kita artikan bahwa apabila harga itu turun, apabila harga naik 1%, maka KIDE P 1%, maka permintaan terhadap barang itu akan turun sebesar 0,1%. Atau biasa juga disebut bahwa fungsi permintaan ini menggambarkan permintaan, elastisitas permintaannya adalah inelastis. Sudah dulu, Abi. Terima kasih.